Koarmada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 11-17 Agustus 2025. Berita kami awali dengan sekilas informasi tentang KRI Balongan 908. KRI Balongan 908 merupakan unsur satuan kapal bantu Koarmada 3. Kapal ini berperan penting dalam mendukung keberlangsungan operasi laut TNI Angkatan Laut, mulai dari penyediaan logistik hingga berbagai misi pendukung lainnya di wilayah timur Indonesia, khususnya di perairan Maluku dan Papua. Dinamai dari salah satu daerah di Indonesia, KRI Balongan 908 menjadi simbol dedikasi dan kesiapan dalam mengiringi setiap langkah pengabdian prajurit Jalasena. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Maila kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Peresmian penandatanganan prasasti monumen N22B Nomad Pus Penerbal, acara launching aplikasi Trisula, e-library, e-referensi, dan Dasal. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM menghadiri peresmian monumen N22B Nomad serta launching aplikasi Trisula, e-library, e-referensi, dan data arsip sejarah Angkatan Laut atau Dasal yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SCMM di Mabesal Cilangkap, Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Keempat aplikasi ini menjadi langkah transformasi digital TNI Angkatan Laut dengan Dasal berfungsi mengelola arsip sejarah secara efisien dan mendukung network-centric warfare. Monumen Nomad sendiri menjadi simbol penghormatan atas dedikasi prajurit penerbangan TNI Angkatan Laut. Pangkoarmada RI serah terimakan jabatan Korsmin. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM memimpin serah terima jabatan Korsmin Koarmada RI dari Kolonel Laut Pelaut Adi Darmawan kepada Kolonel Laut Pelaut Indra Laksamana di ruang kerja Pangkoarmada RI pada Senin 11 Agustus 2025. Pergantian ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi untuk mendinamiskan kinerja, disaksikan Aspes Pangkoarmada RI dan Kasatun Koarmada RI. Pangkoarmada RI berikan pembekalan kepada perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan 70 tahun anggaran 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM memberikan pembekalan kepada perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan 70 tahun 2025 di Gedung OB Saaf Mako Koarmada RI Jakarta pada Selasa 12 Agustus 2025 sebagai bagian dari pembinaan awal sebelum penugasan. Panglima menjelaskan peran strategis Koarmada RI yang membawahi 17 Polak Binops, menekankan pengabdian tanpa membedakan lokasi tugas, kemandirian tanpa ketergantungan teknologi, serta pentingnya menjaga kehormatan, menghindari pelanggaran, cepat beradaptasi, dan menjadi teladan bagi anak buah. Pangkoarmada RI beri pengarahan terkait validasi organisasi. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM memimpin pengarahan validasi organisasi Koarmada RI di Launch Macan Tutul Mako Koarmada RI Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2025 dihadiri para Pangko Armada 1, 2, 3, Komandan Kodairal 1 hingga 14, dan Komandan Lantamal 1 hingga 14. Panglima menegaskan bahwa perubahan struktur sesuai Perpres nomor 84 tahun 2025 bertujuan memperkuat efektivitas komando dan pengendalian, menjaga kedaulatan laut, serta mendorong soliditas antara satuan dan sinergi dengan instansi maritim. Pangkoarmada RI juga mengingatkan pentingnya profesionalisme, latihan berkelanjutan, disiplin, dan menjunjung tinggi kehormatan TNI Angkatan Laut dalam setiap penugasan. Pangkoarmada RI hadiri tasyakuran validasi organisasi Korps Marinir dan Kodaeral. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM menghadiri tasyakuran validasi organisasi Korps Marinir dan Kodaeral 1 hingga 14 di lapangan Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta pada Kamis 14 Agustus 2025 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SCMM dan diikuti jajaran perwira, prajurit, serta tamu undangan. Acara ini wujud syukur atas peresmian validasi organisasi sebagai langkah strategis memperkuat struktur komando, meningkatkan profesionalisme prajurit, dan mengoptimalkan operasi serta pemberdayaan wilayah pertahanan
Pertahanan Laut. Pangkoarmada RI dan Dirjen Bea Cukai bersinergi dalam press conference pengungkapan penyelundupan. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM bersama Dirjen Bea Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama memimpin konferensi pers di tempat pemeriksaan fisik terpadu CDC Banda Tanjung Priuk pada Kamis 14 Agustus 2025 terkait pengungkapan penyelundupan pakaian bekas ilegal dan pasir timah melalui jalur laut. Operasi ini merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia serta perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pencegahan dan penindakan terpadu guna melindungi ekonomi, keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Keberhasilan ini hasil sinergi TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan instansi terkait melalui patroli, pemantauan intelijen, pengamanan barang bukti, dan proses hukum di wilayah rawan penyelundupan. Pemberian penghargaan Pangkoarmada RI kepada Dan Lantamal 1 sampai dengan 14. Telah dilaksanakan peresmian perubahan status Lantamal menjadi Kodairal oleh Presiden Republik Indonesia dalam upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar. Keberadaan Kodairal dalam jajaran Koarmada RI memiliki peran sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM didampingi Ketua Gabungan Jala Senase Armada Republik Indonesia Nyonya Kiki Denny Hendrata memberikan penghargaan kepada para komandan Lantamal 1 hingga 14 bertempat di Gedung OB SAF Makoarmada RI Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Penghargaan diberikan atas dedikasi, loyalitas, dan keberhasilan dalam memimpin hingga Lantamal bertransformasi menjadi Kodairal. Ziarah Nasional dan Renungan Suci HUT RI ke-80, Pangkoarmada RI hadir di TMP Kalibata. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM menghadiri Ziarah Nasional dan Renungan Suci HUT ke-80 Republik Indonesia di TMPN Kalibata, Jakarta, Minggu 17 Agustus 2025 yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan diikuti TNI, Polri, serta perwakilan lembaga negara. Kegiatan ini merupakan penghormatan kepada para pahlawan serta mengingat pentingnya melanjutkan perjuangan dengan menjaga persatuan, kedaulatan, dan pengabdian kepada bangsa. Pangkoarmada RI hadiri upacara peringatan ke-80 detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM menghadiri upacara peringatan ke-80 detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 17 Agustus 2025 yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan dihadiri pejabat tinggi negara, TNI Polri, serta tamu undangan. Peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan persatuan, menjaga kedaulatan, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kaskoarmada RI pimpin upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara hari ulang tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Arafurum Makoarmada RI Jakarta pada Minggu 17 Agustus 2025. Dipimpin Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SMM dengan membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Momentum ini ditekankan sebagai ajang refleksi dan penguatan dedikasi prajurit dalam menjaga kedaulatan, memperkokoh persatuan, meningkatkan profesionalisme melalui modernisasi alutsista, serta mengabdikan kekuatan demi terciptanya keamanan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa agar Indonesia semakin kuat dan disegani dunia. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Reva, Jaya Mahir.